Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rangkuman materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Buat teman-teman yang malas belajar ataukah waktunya lagi mepet, silahkan pasang headset Anda atau besarkan volume Anda. Cukup pahami dan dengarkan, jangan dihafal. Kita mulai dari gambar Garuda Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Isi dari Garuda Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pencetus dari Garuda adalah Sultan Hamid II, sedangkan Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Emas melambangkan kejayaan, perisai adalah kekuatan atau pertahanan, kepala ke kanan merupakan etika, dan garis tebal pada perisai merupakan garis khatulistiwa. Asal kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca atau 5, sedangkan sila artinya sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila diambil dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dari Kerajaan Majapahit. Pencetus dari Pancasila adalah Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 di sidang BPUPKI. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah peri kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan dasar negara menurut Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 di sidang BPUPKI adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sedangkan rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni juga dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Adapun isi dari Piagam Jakarta pada tanggal 22 Mei 1945 yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama lain selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Keanggotaan dari Panitia 9. Yang pertama Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta nasionalis, yang ketiga Ahmad Subarjo nasionalis, yang keempat Muhammad Yamin nasionalis, yang kelima A.A. Maramis nasionalis, yang keenam Haji Agus Salim Islam, yang ketujuh Kiai Wahid Hasim Islam, yang kedelapan Abi Kusno Jokro Suyoso Islam, yang kesembilan Abdul Karim Musakir Islam. Kedudukan Pancasila: 1. Sebagai falsafah hidup, keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. Ketiga, sebagai sistem filsafat, harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. 4. Sebagai perjanjian luhur, dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia. Kelima, sebagai dasar negara, dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang keenam, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila sebagai sumber nilai, artinya nilai dasar adalah nilai dari kelima sila. Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar seperti Undang-Undang, GBHN, dan lain-lain. Dan yang ketiga, nilai praksis adalah realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ada 3 nilai Pancasila menurut Prof. Noto Negoro. Yang pertama, nilai material berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital berguna bagi aktivitas manusia. Dan yang ketiga, nilai kerohanian berguna bagi kerohanian manusia. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan pembangunan sesuai dengan Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Kedua, tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia secara nyata. Dan yang ketiga, harus menghormati hak asasi manusia, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Yang keempat, dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Dan yang kelima, diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, kesuku bangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai kebudaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Dr. Alfian. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan Undang-Undang 1945 setelah diamandemen terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Adapun tanggal amandemen, yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga tanggal 9 November tahun 2001, dan yang keempat tanggal 11 Agustus tahun 2002. Pasal-pasal yang diamandemen, yang pertama pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Pada amandemen kedua, yaitu pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Di amandemen ketiga, yaitu pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24. Dan amandemen keempat yaitu pasal 2, 6,
8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37. Aturan peralihan dan aturan tambahan serta bab 4 dihapus. Pasal yang tidak diamandemen yaitu pasal 4, 10, 12, 29, dan 35. Presiden memiliki hak antara lain. Garasi adalah tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. Yang kedua, rehabilitasi, yaitu tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. Yang ketiga, amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Dan yang keempat, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Daerah memiliki otonomi asas, yaitu 1. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Yang kedua, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Dan yang ketiga, asas tugas perbantuan adalah asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Demokrasi memiliki tipe-tipe. Yang pertama, demokrasi material, yaitu menjunjung tinggi ekonomi atau blok timur. Yang kedua, demokrasi formal yang menjunjung tinggi politik atau blok barat. Dan yang ketiga, demokrasi campuran adalah negara non-blok. Kongres Pemuda pertama, tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ketua Muhammad Tabrani, tempat Gedung Lux Oretis, Jakarta. Adapun hasilnya yaitu mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, tempat Gedung Katolik Jongeligen Bonn di hari pertama dan Gedung Osjava di hari ke-20. Adapun hasilnya yang pertama, Trilogi Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa yaitu Indonesia. Yang kedua, ditetapkan Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sidang BPU PKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tempat Gedung Cho San In. Yang dibahas adalah bentuk, filsafat, dan dasar negara. Subjek panitia 9. Yang dibahas menggodok beberapa masukan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta dan pada tanggal 10 Juli 1945 adalah penyerahan rancangan sementara. Sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli tahun 1945 yang dibahas adalah NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 7 orang khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang pleno BPU PKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan. Adapun panitia kecil yang terdiri dari 1. Prof. Mr. Dr. Supomo sebagai ketua panitia,
Kedua, Mr. Wongsonegoro sebagai anggota. Ketiga, Mr. Raden Ahmad Subarjo sebagai anggota. Keempat, Mr. Alexander Adris Maramis sebagai anggota. Kelima, Mr. Raden Panji Singgi sebagai anggota. Yang keenam, Haji Agus Salim sebagai anggota. Dan yang ketujuh, Dr. Sukiman sebagai anggota. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepang Dokuritsu Jumbe Inkai. Tanggal dibentuk yaitu tanggal 7 Agustus 1945. Ketua Insinyur Soekarno terdiri dari 21 anggota dan memiliki tugas melanjutkan hasil kerja dari BPU PKI. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun hasilnya yaitu yang pertama penetapan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila, yang kedua penetapan Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga penetapan Komite Nasional. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana hasilnya yang pertama penetapan 12 kementerian dan yang kedua penetapan 8 provinsi. Sidang terakhir atau sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki hasil 1. Pembentukan KNIP, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Peristiwa-peristiwa penting yang perlu Anda ingat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom Hiroshima atau Little Boy. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom Nagasaki atau Fat Man. Pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus jam 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian penculikan oleh golongan muda, tujuannya untuk mempercepat kemerdekaan agar tak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Itulah tadi beberapa ringkasan materi tes wawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa lolos PNS. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik subscribe dan like agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.